Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bidukhuli Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut taqwa, ahlul iman wa ahlul ihsan. Amma ba'd. Sahabat Arafah yang berbahagia, marilah sama-sama kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini, tahun 1944, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sahabat Arafah yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kalimat untuk mengatakan turun menggunakan kalimat anzala, yang berarti adalah Allah turunkan Al-Quran ini dengan sekaligus. Jikalau Allah ingin mengatakan menurunkannya secara berangsur-angsur, maka kalimatnya menggunakan nazzala yunazzilu. Allah turunkan Al-Quran sekaligus, yaitu dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Kemudian setelah itu, sesuai peristiwa dan kejadian, maka diturunkanlah Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mulai dari pertama kali Allah turunkan melewati malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sampai saat ini Al-Quran selalu relevan di zamannya. Al-Quran tidak tertandingi, meskipun pernah Allah tantang kepada orang-orang kafir di masa Nabi masih hidup dengan mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian memang ragu dari perkara yang aku turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka datangkan satu surah saja. Fa'tu bi suratin mim mithlih, datangkan satu surah yang seperti satu surah dalam Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, kata Allah kepada orang-orang kafir ini. Wada'u syuhada'akum min dunillah, tapi selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian memang benar, tuduhan kalian itu benar, bahwa yang aku turunkan kepada Muhammad itu bukan wahyu dariku. Tuduhan orang-orang kafir yaitu Al-Quran dari Nabi Muhammad sendiri. Al-Quran dikarang oleh Nabi Muhammad sendiri.
Ayat ini sekaligus sebagai melemahkan orang-orang kafir, takjiz kepada lawannya, dikarenakan orang kafir tidak akan mampu untuk melakukannya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu untuk melakukannya, membuat satu surah yang bisa seperti satu surah dalam Al-Quran, walan taf'alu, dijengkali oleh Allah. Kalimatnya menggunakan lan linafyil istiqbal, tidak akan mampu, dan kalian tidak akan mampu sampai kapanpun. Fattakun nar, maka takutlah kepada api neraka. Fattakun nar waquduhan nas allati waquduhan nas wal hijarah, yang bara apinya dari manusia ahli neraka, wal hijarah, dan batu-batu berhala yang orang kafir sembah. Wa'iddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ayat ini menantang orang kafir untuk mendatangkan satu surah yang bisa menandingi satu surah dalam Al-Quran. Artinya orang kafir disuruh sudah buat satu surah saja. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Membuktikan Al-Quran ini bukan dari Nabi kita Muhammad sendiri, tetapi ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Arafah yang berbahagia, maka dari itu kita harus mengutamakan Al-Quran ini. Karena apa? Di zaman akhir ini banyak generasi kita lebih memilih sains daripada Al-Quran, lebih mengutamakan sains daripada Al-Quran, lebih mendewa-dewakan sains daripada Al-Quran. Teknologi yang saat ini berkembang pesat membuat generasi umat Islam saat ini terlena, bahkan mengesampingkan Al-Quran. Mereka mengira bahwa semua bisa dijawab oleh teknologi saat ini, semua bisa dicukupi oleh teknologi saat ini. Padahal sahabat Arafah yang berbahagia, apa yang dicari oleh orang-orang ilmuwan saat ini setelah ketemu, baik itu dari sains atau fakta-fakta fenomena alam yang terjadi saat ini, itu sudah lebih dulu dikatakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Contoh saja, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan secara detail bagaimana perkembangan janin mulai dari sperma sampai menjadi bayi yang sempurna. Dijelaskan detail oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 13, 12, 13, 14. 1400 tahun yang lalu, sebelum ada mikroskop, sebelum ada alat USG, tidak mungkin Nabi bisa mengetahui tanpa alat-alat tersebut. Dan memang Nabi mengetahuinya bukan dengan Nabi sendiri, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu embriologi berkembang 50 tahun terakhir, 60-70 tahun terakhir. Seorang profesor menemukan suatu penemuan yang menakjubkan, yang mencengangkan pada saat itu. Karena dia bisa menyebutkan secara detail tahapan-tahapan perkembangan janin, mulai dari sperma sampai darah yang kental, mudghah atau segumpal daging, kemudian berbentuk, ada tulangnya, wajah berbentuk, telinga, semua dijelaskan oleh profesor ini. Namun dia setelah mengetahui ternyata sudah duluan disebutkan di dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, maka dia takluk, dia tunduk, bahkan dia masuk Islam. Profesor Dr. Kate Moore, sahabat Arafah yang berbahagia,
Allah juga katakan 1400 tahun yang lalu bahwa di lautan Selat Gibraltar sudah disebutkan terlebih dahulu oleh Al-Quran bahwa di sana ada dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar. Dua lautan yang berbeda tapi bisa bersatu. Namun di antara dua lautan ini seakan ada dinding pembatas, sehingga dua air lautan ini tidak saling mencampuri satu sama lain. Orang yang menemukan ini menganggap ini adalah penemuan yang luar biasa. Tetapi setelah dikatakan, itu sudah dikatakan dahulu di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, yaitu di dalam surah Ar-Rahman ayat 19, ayat 20, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dialah zat yang melepaskan dua lautan yang saling bertemu. Di antara dua lautan ini seakan ada dinding pembatas, sehingga dua air laut ini tidak saling mencampuri satu sama lain. Maka sahabat Arafah yang berbahagia, ayo jangan kesampingkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Meskipun bukan berisi tentang ilmu pengetahuan semata, ada hukum, ada hikayah, ada kisah, ada hikayah yang mengandung hikmah. Di situ ada nanti larangan, ada perintah. Tapi Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk jika tidak kita pahami, jika tidak kita baca. Contoh analogi kecil, kita diundang oleh kawan kita, yang kawan kita rumahnya di Medan mungkin, dan kita belum tahu lokasi di mana tepatnya Medan itu. Di undangan ini sudah disebutkan denah lokasinya. Tanpa kita melihat denah lokasi, langsung pergi ke Medan. Tidak bertanya seorang pun, tapi langsung ke Medan. Saya yakin 2 hari belum tentu ketemu. Begitu juga kita sudah diberi oleh Allah petunjuk. Al-Quran diturunkan Allah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran tidak akan menunjukkan kita jika kita tidak mau membacanya, tidak mau mengambil ilmunya, tidak mau mengamalkannya. Tidakkah kita malu dengan orang-orang Barat? Mereka tidak Islam, mereka tidak beriman, tapi mereka mengambil ilmu daripada Al-Quran, dan dengan ilmu dari Al-Quran itu mereka bisa diakui oleh dunia. Satu ayat saja bahkan bisa membuat mereka ini terkenal di dunia. Kenapa kita umat Islam, bukan kita yang mengambil ilmu daripada Al-Quran? Bahkan kita lebih sibuk untuk menghabiskan waktu kita dengan alat-alat yang mereka buat, alat-alat yang mereka ciptakan, handphone, laptop, dan lain-lain. Habis waktu kita untuk itu. Padahal Al-Quran ini belum kita pahami seutuhnya. Bukankah waktu seharusnya kita gunakan untuk memahami kitab suci kita umat Islam, yaitu Al-Quran? Sahabat Arafah yang berbahagia, marilah di kesempatan bulan suci Ramadan tahun ini sama-sama kita gunakan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jangan sampai ini cacat menjadi bulan yang sama sekali tidak kita gunakan untuk membaca, bahkan memahami Al-Quran. Demikian motivasi untuk kita semua, mungkin singkat, tapi jika ada salah mohon dimaklumi, jika ada benar itulah pasti dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.